Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan bahas buku This Noble Warren Buffett, yaitu buku biografi yang memang diprakarsai dan didukung resmi oleh Warren Buffett sendiri. Nah, di buku ini digambarkan bagaimana Warren Buffett sejak sebelum lahir sampai Warren Buffett itu sudah di tahun 2000-an. Nah, sekarang kita sampai ke bab ke-22, yaitu kenikmatan tersembunyi, part kedua. Nah, Warren Buffett itu benci dengan hierarki sosial. Nah, ceritanya di saat itu Warren Buffett ini dari keluarga yang menengah. Jadi bukan keluarga atas, jadi keluarga menengah yang orang tuanya itu sangat bekerja keras. Dan keluarganya, orang tuanya, leluhurnya itu sangat bekerja keras, sehingga ayahnya itu jadi anggota Kongres. Kalau di Indonesia berarti anggota DPR pusat. Kalau kita pikir tentu saja Warren Buffett ini jadi keluarga yang ke atas, keluarga atas, tapi sebenarnya adalah Warren Buffett ini dari keluarga menengah. Nah, di Nebraska sendiri itu, di daerah kampungnya Warren Buffett, terutama di kota Omaha itu, sudah ada orang-orang yang kaya di kota itu sudah sejak lama. Nah, orang-orang ini itu yang jadi elit di Omaha, dan orang-orang elit ini itu yang suka meremehkan keluarga Howard Buffett atau keluarganya bapaknya Warren Buffett. Karena Howard Buffett disebut cuma anak toko kelontong gitu. Jadi Warren Buffett itu cucu dari pemilik toko kelontong yang terkenal di Omaha. Jadi Howard Buffett, walaupun bapaknya Warren Buffett namanya Howard Buffett, walaupun dia jadi anggota Kongres, tapi tidak pernah masuk kelompok atas di Omaha. Karena itu Warren Buffett itu sejak awal orangnya anti elit, jadi tidak suka kumpul sama orang-orang yang kayak gitu. Karena rasa sakitnya dari omongan-omongan orang atas ini, dan itu sampai sekarang masih menggambarkan bagaimana Warren Buffett yang sekarang, yaitu yang anti sama diskriminasi. Nah, kalau Warren Buffett sekarang itu mendukung Partai Demokrat di Amerika, padahal semua keluarganya itu mendukung Partai Republik, itu kata itu. Jadi Warren Buffett itu sangat benci semua bentuk diskriminasi. Nah, Warren Buffett itu sejak kecil karena banyak sekali mendapat stresor itu penyebab stres. Jadi Warren Buffett itu sudah mengembangkan teknik istilahnya di psikologi dimensional healing. Jadi Warren Buffett itu ketika mengalami sesuatu yang tidak enak, contohnya dimarahi ibunya, atau diomelin ibunya, atau dikecewakan sama manajer. Nah, suatu ketika Warren Buffett itu pernah hasil jualannya diambil oleh manajernya, terus dan lain-lain. Jadi banyak sekali kekecewaan dalam kehidupan masa kecil Warren Buffett, sehingga Warren Buffett itu sejak kecil mengembangkan namanya dimensional healing. Nah, jadi Warren Buffett itu membayangkan dari seperti ada bathtub gitu, bathtub tempat berendam itu, terus semua rasa sakit yang dirasakan itu dia masukkan ke bathtub itu, kemudian tutup bathtubnya dibuka, sehingga semua rasa sakit itu hilang. Jadi itu cara Warren Buffett untuk mengelola emosi-emosi yang buruk. Yang kebetulan Warren Buffett itu di masa kecil itu banyak sekali penyebab stres, terutama ibunya. Nah, jadi hal-hal seperti hierarki sosial, orang-orang yang dibenci itu pada akhirnya tidak pernah dipikirkan. Karena Warren Buffett bisa melakukan dimensional healing. Terus Warren Buffett karena impiannya adalah $1 juta Amerika di umur 35 tahun, dan saat itu masih punya seratusan, maka Warren Buffett itu merasa perlu menambah modal, terus buka Buffett Partnership. Jadi ingin buka Buffett Partnership yang seperti
Newman Graham. Jadi hedge fund yang anak usahanya Graham Newman. Terus Warren Buffett ketika penutupan Graham Newman itu kumpul semua rapat. Nah, Low Green, salah satu investor besar saat itu tuh menyalahkan Benjamin Graham, kenapa kok nggak melakukan regenerasi, sehingga ketika Graham dan Jerry Newman ini pensiun, maka ada yang menggantikan. Nah, Low Green karena dulu waktu Buffett masih sekolah S2 itu pernah makan bareng, sehingga Low Green ini kenal banget sama Buffett. Dan Buffett dulu jawabnya salah, sehingga Low Green ini terus intinya di pertemuan itu menghina-hina Warren Buffett. Jadi cuma Graham Newman yang sudah lama ini cuma menghasilkan satu orang, dan anak muda ini namanya Warren Buffett ini, kayak gitu. Akibatnya orang-orang pada percaya dan tidak mau investasi ke Warren Buffett. Kemudian salah satu dari investor besar di Graham Newman yaitu bernama Homer Dodge. Nah, Homer Dodge ini presiden dari Norwich University dan alumni dari Harvard. Nah, Homer Dodge ini kemudian tanya ke Benjamin Graham, sebaiknya uang saya ini diapain? Terus Benjamin Graham jawab, kalau mau investasikan ke Warren Buffett. Terus Homer Dodge ini terus menghubungi Warren Buffett, terus datang ke Omaha, ke rumahnya Warren Buffett pakai mobil sendiri. Nah, Homer Dodge ini nanti dibahas di beberapa buku tentang Warren Buffett. Jadi orang pertama di luar keluarga yang investasi di Warren Buffett. Nah, Homer Dodge ini orangnya persis seperti Warren Buffett. Jadi sangat hemat. Jadi kalau dapat gaji langsung diinvestasikan, dapat gaji diinvestasikan. Dia jadi ketika pensiun sudah sangat kaya. Nah, Homer Dodge ini menyetor $125.000. Kalau di uang sekarang berarti dikali 40 kali. Terus dirupiahkan. Dan bikin perusahaan baru namanya Buffett Fund Limited. Pada 1 September 1956. Kemudian tadi sudah ada dua ya. Jadi yang pertama partnership dengan mertua dan keluarga lainnya. Kemudian partnership kedua dengan Homer Dodge. Kemudian partnership ketiga dengan John Cleary. John Cleary ini sekretaris dari Howard Buffett di Kongres. Nah, John Cleary ini kenal banget sama Warren Buffett, sehingga ketika Warren Buffett cerita kalau dia bikin partnership, suruh ngeritain, terus ya udah saya setor $55.000. Di 1 Oktober 1956 terus bikin perusahaan namanya BC Limited. Nah, di 1 Oktober 1956 itu dengan bergabungnya Cleary, maka Warren Buffett sudah mengelola lebih dari $500.000, termasuk uangnya sendiri. Jadi kemarin $105 di awal, yang partnership pertama, kemudian partnership kedua $125, kemudian partnership ketiga itu sebesar $55.000. Nah, Warren Buffett itu mengelola beberapa 3 partnership ini di ruangannya sendiri. Jadi ada ruangan kecil yang jadi hanya bisa masuk dari kamar tidurnya dengan susi. Jadi ada ruangan kecil, cuma bisa dimasuki lewat ruangan kamar tidur itu. Nah, Warren Buffett itu bekerja di situ dari pagi sampai tengah malam, membaca Moody's Manual dan Annual Report. Nah, jadi ketika ada tamu kayak gitu, Warren Buffett menemui sebentar, terus naik ke atas, terus belajar lagi. Seperti itu terus. Nah, dan kegemaran Warren Buffett saat membaca laporan keuangan dan Moody's Manual itu memakan keripik, kentang, terus minum Pepsi. Jadi sejak dulu Warren Buffett itu
selalu minum Pepsi. Dan sehari itu bisa 5-7 kaleng. Herannya adalah Warren Buffett tidak punya diabetes. Mungkin karena jiwa sedekahnya yang sangat tinggi, dan itu harus kita tiru. Nah, Warren Buffett ini dalam mengelola Buffett Partnership sama sekali tidak menggunakan orang lain. Jadi tidak punya sekretaris, tidak punya bagian akuntansi, tidak punya bagian lain-lain, dan cuma Warren Buffett sendiri. Karena itu John Train di bukunya itu menjelaskan kalau dulu setelah Homer Dodge ini invest di Warren Buffett, dia sempat datang juga. Terus kok tahu kalau Warren Buffett tidak punya kantor, kantornya di rumah sendiri, gak punya sekretaris, dia tidak jadi investasi. Dia takut uangnya dilarikan. Ternyata adalah Warren Buffett ini sangat hebat, sehingga akhirnya John Train menulis buku khusus yaitu Midas Touch untuk Warren Buffett. Nah, karena semuanya dikerjakan sendiri, maka Warren Buffett itu tujuannya adalah biar hemat dalam pengeluaran partnership, dan memang berhasil. Jadi pengeluaran partnership itu hampir nol. Jadi kalau di hedge fund biasanya itu ada 1% fee khusus untuk pengeluaran, dan Warren Buffett itu hampir nol. Dan inilah hebatnya Warren Buffett. Jadi seperti itu, The Novel Warren Buffett, bab ke-22, part ke-2. Bila ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.